warahmatullahi wabarakatuh. I am Aulia Arsipinas from Group 5. I will explain about adjective and adverb. Oke, materi pertama saya akan menjelaskan tentang adjective. Adjective adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Selanjutnya, adjective, adjective phrase, and compound adjective. Adjektif mungkin berbentuk sederhana yang tadinya hanya satu kata atau berbentuk frasa, yaitu adjective phrase yang merupakan hasil kombinasi. Contohnya, katanya itu dapat kita lihat di dalam tabel, itu dark, adjective phrase-nya itu very dark chocolate. Dan contoh lainnya. Selanjutnya, compound adjective, yang mana adjektif juga mungkin dapat bergabung dengan part of speech lain seperti noun atau verb, kata kerja untuk membentuk kata baru. Kombinasi dari adjektif ini bisa adjektif plus noun, adjektif plus participle, adjektif plus present participle, noun plus adjektif. Adjektif plus noun contohnya itu high speed camera, di mana high speed itu adjektifnya, kamera itu nounnya, dan dikombinasikan. Dan contoh lainnya. Saya akan menjelaskan tentang adjective position. Di dalam satu frasa atau kalimat, adjektif mungkin berada pada posisi atributif yang diletakkan di depan noun, atau pospositif yang berada di belakang noun tanpa di sela linking verb, atau predikatif yang diletakkan setelah noun dengan di sela linking verb. Bisa dilihat di dalam contohnya posisi atributif, contohnya itu beautiful girl. Posisi pospositif contohnya itu someone special. Posisi predikatif contohnya itu they are beautiful. Selanjutnya, adjective degree. Adjektif dapat digunakan untuk membuat perbandingan. Kata ini dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan macam perbandingannya. Bentuk dari adjective degree itu ada 3, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Positive degree itu digunakan membandingkan kesetaraan. Adjektif tidak mengalami perubahan, tetap dalam bentuk standarnya. Contohnya, she is as good as you in math. Artinya itu dia sebaik kamu di pelajaran matematika. Dan di sini kita lihat good tidak ada mengalami perubahan. Ke comparative degree. Comparative degree itu digunakan untuk membandingkan dua orang, hewan, benda, atau hal. Adjektif mengalami perubahan dari bentuk standar ke bentuk komparatif dengan mengikuti pola tertentu. Contohnya, today should be better than yesterday. Nah, di sini ada perbandingan itu dengan kata dan kata adjektifnya itu better. Selanjutnya itu superlative degree. Superlative degree ini itu biasanya digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih orang, hewan, benda, atau hal. Adjektif mengalami perubahan dari bentuk standar ke bentuk superlatif dengan mengikuti pola tertentu. Contohnya, he was the best of all of us. Mungkin untuk perubahan-perubahan pola-pola lain itu, kalau positive degree tidak akan mengalami perubahan, dan comparative degree dan superlative degree itu akan mengalami perubahan. Nah, untuk perubahan itu saya akan menjelaskan comparative degree. Comparative degree ini merupakan the second or middle degree of comparison atau derajat perbandingan tingkat kedua setelah positive degree. Nah, untuk mengatur perubahan kata pada comparative degree itu, yang pertama itu adalah dengan satu subkata atau one syllabus. Adjektif yang terdiri dari subkata ditambahkan suffix atau berakhiran er.
Contohnya itu big itu menjadi bigger, fat jadi fatter, hard jadi harder, hot jadi hotter, dan yang lainnya. Contoh kalimatnya, I am easier to forget a problem than she is. Dimana kata pembanding itu diganti kata than itu daripada, dan kata komparatifnya itu easier. Oke, selanjutnya itu yang kedua, adjektif yang berasal dari past participle biasanya menggunakan kata more atau less di depannya. Contohnya, bored jadi more bored, dan tired jadi more tired. Contohnya itu kalimat itu, the workers seem more tired than the other. More tired itu bukan perubahan dari komparatif degree-nya. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga itu adjektif yang lebih dari suku kata atau two or more syllables ditambahkan kata more di depannya. Contohnya, beautiful menjadi more beautiful, delicious more delicious, diligent jadi more diligent. Maksud dari more syllables itu, kata contohnya itu beautiful, delicious, diligent itu melebihi dari satu suku kata. Contoh kalimat itu bisa kita lihat. Contohnya, this part look more beautiful than the other part. Taman ini tampak lebih cantik daripada taman yang lain. Dimana kita memakai more beautiful karena lebih dari satu suku kata sifatnya. Yang selanjutnya itu keempat, polanya itu pada two syllables yang berakhiran y, huruf y tersebut direduksi kemudian ditambahkan sufiks ier atau yang akan berakhiran ier. Contohnya, cloudy menjadi cloudier, easy jadi easier, happy jadi happier, dan yang lainnya. Contohnya, today is cloudier than yesterday. Karena dia di cloudy tersebut ada huruf y, jadi berubah menjadi er. Nah, selanjutnya itu superlative degree, di mana superlative degree ini merupakan the third degree of comparison atau derajat perbandingan tingkat ketiga setelah positif dan comparative degree. Bentuk polanya itu, yang pertama itu satu syllabus atau satu suku kata, adjektif yang terdiri dari satu suku kata ditambahkan est. Contohnya, cold jadi coldest, fat jadi fattest, fine jadi finest, rich jadi richest. Contoh kalimatnya, I'm the tallest among my friends. Saya paling tinggi di tengah teman-teman. Nah, di sini to itu tinggi karena dia memakai superlatif degree menjadi tallest ditambah dengan est. Pola kedua itu adjektif yang berasal dari past participle biasanya menggunakan most di depan adjektif tersebut. Contohnya, bored menjadi most bored, tired menjadi most tired. Beda dengan comparative degree tadi yang menggunakan more. Pada superlatif kita memakai most. Contohnya, they are the most tired work I have ever seen. Pola selanjutnya, adjektif yang lebih dari suku kata ditambahkan most di depannya. Sedangkan yang komparatif tadi ditambahkan more. Contohnya itu, contohnya careful menjadi most careful, diligent jadi most diligent, dan contoh yang lainnya. Contoh kalimatnya itu, she is looking for the most difficult puzzle.
dia sedang mencari puzzle tersulit. Jadi tadi kan dari difficult masuk ke superlative degree menjadi most difficult. Pola yang keempat itu pada syllabus yang berakhiran Y, huruf Y tersebut direduksi kemudian ditambahkan est. Contoh superlative degree-nya itu easy menjadi easy, easiest, funny menjadi funniest, lazy menjadi laziest, dan yang lainnya. Contohnya, I will tell you the easiest way to solve the problem. Mana kita lihat kata sifatnya itu easy jadi easiest karena masuk ke superlative degree. Nah, berikut contoh perbandingan kata-kata dari positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Nah, dapat kita lihat di tabel itu kata-kata perubahan kata adjective degree tiga bentuk yang berbeda. Kita bisa lihat di tabel itu easy, kata positive degree-nya itu dasarnya itu menjadi easier karena masuk ke comparative degree, dan menjadi easiest menjadi karena masuk ke superlative degree. Contoh selanjutnya itu beautiful, kata positive degree-nya itu berubah menjadi more beautiful karena masuk ke comparative degree, dan menjadi most beautiful masuk ke pada superlative degree. Nah, tabel berikutnya itu tentang sebenarnya tadi itu semua itu adalah regular form, bentuk teratur yang mengikuti pola-pola, dan ada juga di tiga bentuk adjective degree ini ada yang irregular formnya atau bentuk irregularnya. Nah, kita bisa lihat di tabel itu ada positive degree-nya itu misalnya bad, comparative-nya worse, superlative-nya worse ditambah T. Nah, contohnya little, kita ambil contohnya little, comparative-nya less, dan berubah menjadi least, masuk ke superlative, dan contoh yang lainnya. Materi kedua yaitu adverb. Adverb adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb kata kerja, adjektif kata sifat, dan adverb yang lain. Contoh fungsi adverb itu mendeskripsikan verb. Contohnya, I completely agree with you. Di mana completely tersebut kata verb itu mendeskripsikan verbnya. Terus fungsi berikut itu mendeskripsikan adjektif. Contohnya, the room was good enough for me. Enough tersebut adalah adverbnya. Dan yang terakhir mendeskripsikan adverb lainnya. Contohnya, she is speak really fast. Really di sini menunjukkan adverbnya. Selanjutnya, macam-macam adverb itu. Yang pertama itu ada adverb of time. Adverb of time ini adalah kata keterangan untuk menyatakan waktu terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa. Contoh adverb bisa kita lihat sebanyak ada 2 days ago, already, before, down, yearly, finally, last year, dan yang lainnya. Contoh dalam kalimatnya itu, it's hard to wake up early if you sleep late. Nah, sini kita melihat kata yearly. Yearly di sini adalah kata adverb of time-nya. Dan I have not seen him since yesterday. Saya belum melihatnya sejak kemarin. Since yesterday di sini menunjukkan adverb of time-nya. Yang kedua itu adverb of manner. Adverb of manner adalah kata keterangan untuk menyatakan cara suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Contoh adverb of manner ini bisa kita lihat ada automatically, carefully, clearly, correctly,
friendly, quickly, dan yang lain-lainnya. Contoh kalimatnya itu, I asked him to explain the situation a little more clearly. Nah, clearly di sini dimaksud effort of manner-nya, atau my goal is to speak English fluently. Fluently di sini adalah effort of manner-nya, yang menerangkan suatu cara. Selanjutnya, adverb of degree. Adverb of degree ini adalah untuk menyatakan sampai seberapa jauh tingkatan atau derajat suatu kegiatan atau peristiwa. Contohnya bisa kita lihat completely, enough, friendly, extremely, hardly, dan yang lainnya. Bisa kita lihat contoh kalimatnya, Anita really enjoys cooking. Anita benar-benar sedang memasak. Really di situ adalah adverb of manner-nya. Atau contoh berikutnya, you work too hard. To di sana adalah kata adverb of manner-nya. Selanjutnya, adverb of frequency merupakan kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Contohnya, always, usually, often, sometimes, occasionally, never, daily, dan yang lainnya. Contoh kalimatnya, she often wears flat shoes. Dia sering memakai sepatu datar. Often di sana adalah kalimat adverb of frequency-nya. Dan contoh lainnya, I visit my grandfather once every month. Once every month di sana adalah kalimat adverb of frequency-nya. Adverb of place. Adverb of place adalah kata keterangan untuk membicarakan di mana suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Contohnya katanya itu bisa about, across, anywhere, away, backward, is, here, dan yang lainnya. Contoh kalimat itu, a good friend of mine lives nearby. Nah, nearby di sana menunjukkan kalimat adverb of place-nya. Dan contoh selanjutnya, I store nothing under my bed. Under my bed itu menunjukkan adverb of place-nya. Selanjutnya tentang focusing of adverb. Focusing adverb adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan bahwa apa yang dibicarakan terbatas pada bagian yang difokuskan. Contohnya, also, as well, even, in addition, just, dan yang lainnya. Contoh kalimatnya itu, I notice you have not even touched your breakfast. Even di sini adalah focusing adverb-nya. Contoh berikutnya, only you are responsible for your decisions. Only di sini adalah focusing adverb-nya. Berikutnya, adverb of modality. Adverb of modality merupakan kata keterangan untuk menyatakan tingkat keyakinan atau harapan. Contohnya, hopefully, likely, maybe, probably, dan yang lainnya. Contohnya, maybe they won't come. Maybe di sini adalah adverb of modality-nya. Maksudnya mungkin mereka tidak akan datang. Berikutnya, you are probably wondering why I have rather you are here. Probably di sini adalah adverb of modality-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. That is enough from me. I have a pleasure if there are mistake in my speaking. The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.